Bapak, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novi dari Universitas Widyausada Semarang. Di sini saya ini akan melakukan edukasi tentang hipertensi dengan tujuan supaya Bapak dan Ibu mengetahui apa itu tentang hipertensi. Nah, untuk prosedurnya nanti saya akan menjelaskan apa itu tentang hipertensi, dan jika nanti Ibu dan Bapak ada pertanyaan, Ibu bisa mengajukan kepada saya. Begitu ya Pak, Bu? Ya. Bagaimana Bapak Ibu, apakah sudah siap? Siap, monggo. Ya. Apakah Bapak dan Ibu paham apa itu tentang hipertensi? Ya, dulu Mbak, setelah ini. Belum ya? Baik. Saya jelaskan apa itu tentang hipertensi, yaitu keadaan di mana tekanan darah meningkat melebihi batas normal, yaitu berkisar 140/90. Nah, untuk penyebab hipertensi sendiri itu seperti faktor keturunan, kegemukan, stres, lalu merokok, konsumsi alkohol, makanan tinggi garam, kolesterol, dan lemak, sakit gula atau diabetes, dan juga sakit ginjal. Nah, untuk tanda gejala hipertensi sendiri itu seperti terasakan sakit kepala, yaitu biasanya pada bagian pundak belakang, lalu lemas dan kelelahan, sesak nafas, gelisah, emosi, mual dan muntah, mata berkunang-kunang, jantung berdebar-debar. Nah, untuk komplikasinya atau akibat lanjutnya itu biasanya terjadi penyakit jantung. Biasanya itu sesak nafas setelah bekerja melakukan kegiatan, lalu mudah lelah dan juga kaki bengkak. Komplikasi selanjutnya itu bisa terjadi stroke, yaitu di mana adanya gangguan peredaran darah di otak, itu bisa terjadi lumpuh sebelah. Nah, selanjutnya itu bisa terjadi penyakit ginjal, yaitu adanya gangguan pada saluran kencing. Nah, untuk pencegahannya itu bisa melakukan dengan mengurangi konsumsi rokok, lalu istirahat yang cukup, dapat mengendalikan emosi, hindari permasalahan yang dapat meningkatkan emosi atau kemarahan. Selanjutnya itu mengatur pola makan, yaitu seperti kurangi makanan tinggi garam seperti ikan asin, dan juga kurangi makanan berlemak dan berkolesterol seperti jeroan, hati, jantung, otak, dan santan. Nah, untuk pencegahannya itu bisa dilakukan dengan seperti olahraga dan juga periksa kesehatan secara teratur ke pelayanan kesehatan. Makanan untuk penderita hipertensi yang dianjurkan itu seperti sayur dan buah, tahu dan tempe, kentang, ubi-ubian. Minuman itu seperti teh, air mineral. Nah, untuk makanan yang tidak dianjurkan itu seperti ikan asin, telur asin, makanan kaleng, udang kering, keju, mentega, soda kue, dan minuman seperti kopi dan alkohol. Obat tradisional yang bisa dilakukan untuk pencegah hipertensi sendiri itu seperti rumasan daun pekat, jus minum jus blimbi, jus mengkudu, labu siam, rebusan air seledri, penggunaan bawang putih dalam makanan, ketimun, dan juga kunyit. Dan untuk lingkungan yang baik untuk penderita hipertensi itu seperti lingkungan rumah yang nyaman, hindari kebisingan, hindari lingkungan yang dapat menimbulkan permasalahan sehingga dapat meningkatkan emosi, lalu tempat tidur yang nyaman agar dapat istirahat yang cukup. Nah, selanjutnya itu tidak melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan emosi atau kemarahan. Selanjutnya, hindari lampu yang redup atau menyilaukan mata. Selanjutnya yaitu usahakan keadaan lantai bersih dan tidak menyilaukan mata. Dan yang terakhir, sediakan dan gunakan sandal yang terbuat dari bahan karet. Baik, Bapak Ibu, saya tadi sudah menjelaskan apa itu tentang hipertensi ya. Bagaimana ya Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan? Ya, insya Allah Mbak, tak tanya Mbak. Kayak masalah apa? Keturunan ya. Iya. Kalau keturunan itu dari nenek maupun orang tua, dari saya sendiri maupun dari ibu,
tidak ada Mbak keturunan yang jelek kayak itu orang stroke, orang apa, yang ini alhamdulillah Mbak nggak ada. Bagus semua. Ya namanya orang tua mungkin ngeluh pusing, ngeluh itu wajar, pernah. Cuma kalau sampai itu kayak stroke kayak ini alhamdulillah nggak punya. Nah, itu Mbak saya ini Bapak tanya mengendalikan emosi itu kadang saya ini masih susah, belum bisa. Itu obatnya apa, makan apa, atau minum apa, biar bisa mengendalikan itu emosi. Kalau emosi itu bukan apa ya, nggak butuh tentang obatnya sih Pak. Jadi itu kan emosi itu kan dari dalam diri sendiri, yang bisa mengendalikan kan kita sendiri. Jadi kalau misalnya yang benar-benar bisa membuat emosi, sebaiknya kayak hindari atau setidaknya bisa untuk menahan amarah atau emosi dari permasalahan tersebut. Terus itu Mbak, selain itu saya ini kalau punya pikiran apa dikit kok nak malam tidurnya susah, itu kira-kira apa itu Mbak? Bisa gejala apa atau minum apa yang bisa menghilangkan? Cuman ya nggak tentu Mbak, nggak tiap hari nggak. Cuma kalau ada pikiran apa, undang-undang itu cuma saya tidurnya susah. Itu apa ada obatnya supaya nggak punya itu pikiran kayak gitu. Tapi namanya orang hidup pikiran kan pasti punya, ada apa. Terus rokok tadi kan ada pelarang rokok, tapi terus terang memang rokok itu kalau ninggalin sampai saat ini belum bisa. Tapi kayak alkohol kayak apa alhamdulillah udah hilang semua. Cuman rokok itu insya Allah belum bisa menghilangkan sampai saat ini. Kalau kita kerjanya kadang kerja malam, kerja ini jenuh, duduk diri, ya hiburan cuma itu, ngerokok aman ngerokok gitu Mbak. Ya terima kasih Bu Amane sama Mbak Novi, mudah-mudahan setelah ini kita sedikit-sedikit tahu, mudah-mudahan jangan sampai aku punya penyakit apapun, bisa semua hilang dari hiburan Mbak Novi ini. Gitu ya Mbak Novi. Terima kasih ya Pak. Sama-sama. Sekarang coba saya ajukan pertanyaan kembali ya Pak. Siap. Nah dari apa tadi? Untuk pencegahan hipertensi tadi gimana? Ya nah, tadinya sih belum tahu. Sekarang dikasih arahan dari Mbak Novi, dikit-dikit ya tahu. Kayak suruh menghindari makanan yang tidak diperbolehkan, larangan-larangan itu tadi. Terus kalau perlu suruh bikin minuman kayak jus, kayak apa itu tadi, minuman kayak apa yang tidak diperbolehkan itu. Terima kasih himbauannya dari Mbak Novi. Ya memang saya orang awam tadinya nggak tahu Mbak. Kalau nggak dikasih himbauan kayak gini ya nggak tahu. Makanya setelah dikasih himbauan Mbak Novi, mudah-mudahan saya bisa melaksanakan tugas dari Mbak Novi, penyakit pun bisa terhindar. Begitu Mbak Novi. Terima kasih himbauan dari Mbak Novi. Gitu ya Mbak. Jadi sudah paham ya Pak. Siap. Saya juga terima kasih untuk waktunya. Kalau begitu saya permisi dahulu. Terima kasih ya Pak. Ya sama-sama.